warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adib Asyafat dari kelas Manufaktur Malam semester 6. Saya akan melakukan presentasi terhadap tugas akhir saya dengan judul kinerja vakum karbon binder modifikasi. Yang pertama, pendahuluan. Pada mobil jika kurang bertenaga, konsumsi BBM boros dan mudah knocking, artinya mesin perlu penanganan yang intensif. Penyebab yang umum adalah penumpukan karbon sisa pembakaran dalam silinder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan kinerja dari alat vakum karbon binder modifikasi, yaitu dengan cara mengetesnya secara langsung pada mobil pembakaran dalam dengan bahan bakar bensin. Alat vakum karbon binder modifikasi ini terdiri dari pompa vakum DC dengan tekanan 15 watt, selang karet 1/4 inci dengan panjang 3 meter, dan tabung vakum sebagai tempat penampung kerak karbon dari hasil pembakaran. Yang kedua, metodologi. Metode penelitian yang kami lakukan terdapat 3 metode. Yang pertama adalah melakukan beberapa pertanyaan pada mekanik yang telah menggunakan vakum karbon modifikasi, vakum karbon kompresor, dan pembersihan seruang bakar secara manual. Yang kedua, melakukan pengambilan data uji emisi mobil sebelum dan sesudah mobil dibersihkan ruang bakarnya. Yang ketiga, melakukan pengamatan secara visual kinerja dari vakum karbon binder modifikasi pada kepala piston sebelum dan sesudah ruang bakar mobil dibersihkan. Yang ketiga, analisis data dan pembahasan. Pada tabel ini adalah tabel dari data pertanyaan. Kami melakukan 4 pertanyaan. Yang pertama adalah kami melakukan pertanyaan bagaimana dari kinerja vakum karbon modifikasi ini. Yang kedua, kami melakukan pernyataan bagaimana tingkat kesulitan penggunaan dari vakum karbon modifikasi ini. Yang ketiga, kami melakukan pertanyaan tentang perbandingan penggunaan vakum karbon modifikasi ini dengan vakum karbon yang menggunakan kompresor. Dan yang terakhir, kamu melakukan pertanyaan tentang perbandingan penggunaan vakum karbon modifikasi ini dengan pembersihan ruang bakar secara manual. Dari data ini menunjukkan kinerja dari vakum karbon modifikasi ini terbilang baik dan bisa digunakan, dan penggunaan vakum karbon modifikasi ini ada beberapa mekanik kesulitan pada awal dan harus membiasakan menggunakan vakum karbon modifikasi ini. Untuk perbandingan dengan vakum karbon yang menggunakan kompresor dan pembersihan ruang bakar secara manual, vakum karbon binder modifikasi ini lebih baik. Selanjutnya adalah data dari uji emisi. Pada tabel ini adalah data dari kandungan hidrokarbon dan karbon monoksida yang dihasilkan oleh mobil yang kami uji. Ini adalah data pada awal sebelum ruang bakar dibersihkan
dan P1, P2, P3 adalah data P1 setelah ruang bakar pada silinder pertama dibersihkan, P2 adalah data setelah silinder kedua dibersihkan, dan P3 adalah data setelah silinder ketiga dibersihkan. Dan akhir adalah data setelah silinder 4 dibersihkan atau semua silinder telah dibersihkan. Pada data ini terlihat terjadi perubahan naik turun pada jumlah hidrokarbon dan karbon monoksida yang dihasilkan oleh mobil. Yang ketiga ada data visual. Pada gambar tersebut terlihat bagaimana kondisi ruang bakar atau kepala piston sebelum ruang bakar dibersihkan dan setelah ruang bakar dibersihkan. Yang keempat adalah kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa alat vakum karbon cleaner modifikasi ini dapat digunakan sebagaimana mestinya. Tapi beberapa mekanik menggunakan pada pertama kali kesulitan dan butuh penyesuaian. Vakum karbon modifikasi ini bisa lebih praktis dan efektif dari vakum karbon dengan kompresor, karena bisa digunakan di mana saja tanpa menggunakan kompresor dan hanya perlu menggunakan listrik rumah. Dan jika dibandingkan dengan tune up secara manual atau pembersihan ruang bakar secara manual, juga lebih efisien. Karena tune up secara manual atau pembersihan ruang bakar secara manual dapat merusak aki mobil. Karena pada prosesnya harus disetat secara berulang-ulang untuk mengeluarkan kerak karbon yang telah dihancurkan dengan cairan karbon benar. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.